Sebenarnya tujuan rekan di Tarakan itu lebih ke keinginan untuk masyarakat tetap waspada sebenarnya. Kalimantan ini sendiri memiliki 4 sesar. Jadi sesar itu semacam jalur gempa gitu. Jadi ada semacam pergeseran tanah. Ada 4 sesar utama. Di mana tuh Pak? Di sesar Meratus itu di Kalimantan Selatan. Terus di sesar Mangkaliat itu di Kaltim dan sesar Tarakan. Masuk Boy. Oke, selamat berjumpa kembali di Kaltara Podcast bersama saya Segaf. Nah, kali ini kita kedatangan tamu ya, Bapak Abdul Haris dari BMKG. BMKG Tanjung Selor. BMKG Tanjung Selor. Ya. Nah, kenapa saya ngundang Bapak Haris, Kepala BMKG? Kita selama seminggu ini Pak, ada semacam, bukan semacam mana sih, semacam berita gitu ya, bahwa Kaltara ini katanya berpotensi gempa 7,0 skala Richter. Ya. Itu kalau nggak salah berita minggu lalu Pak ya. Oke. Tapi nanti kita bahas itu. Sebelumnya Pak, selamat datang di Kaltara Podcast kepada Pak Haris. Selamat datang, selamat berjumpa. Salam kenal. Salam kenal. Jadi Pak Haris ini adalah Kepala BMKG Tanjung Selor. Ya. Mungkin sedikit pengenalan Pak. Kalau secara tupoksi, BMKG itu tugasnya ngapain? Sedikit mengulas ke belakang. Jadi BMKG ini tugasnya awalnya. Awalnya kita BMKG itu khusus melayani penerbangan. Jadi memberikan cuaca take off and landing di penerbangan. Tapi di samping itu juga ada dulu namanya BMG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah jadi geofisikanya juga unsur geofisikanya ada, melakukan pengukuran seismik di gunung berapi dan gempa juga memang ada. Nah untuk di Tanjung Selor sendiri tidak ada geofisika. Ke belakang semakin pengembangan dan kebutuhan informasi masyarakat semakin istilahnya melebar ya. Jadi tupoksi stasiun meteorologi yang tadinya untuk penerbangan dikembangkan menjadi juga melayani informasi-informasi semacam gempa dan ada lagi sebenarnya tambahan lagi klimatologi dan lain-lain. Apa itu Pak? Klimatologi lebih ke musim, kalau di daerah Jawa lebih ke pertanian. Ke pertanian ya, musim ya. Musim gitu ya, ya. Seperti itulah. Nah, kita kembali yang pertama tadi Pak. Salah satu dari BMKG Tarakan mengeluarkan pernyataan bahwa ini saya kutip dari Radar Tarakan Pak ya. Iya. Bahwa katanya Kalimantan Utara itu berpotensi gempa 7,0. Tolong perbaiki kalau saya salah Pak ya. Iya. Tolong perbaiki kalau saya salah, kan saya kelupaan. Sebenarnya apa sebenarnya potensi itu gimana sih, definisi potensi itu sebenarnya? Oke, jadi ada berita dari rekan di Tarakan potensi gempa 7 skala Richter. Sedikit mungkin apa istilahnya ya, memperbaikin bukan juga sih. Jadi mungkin meluruskan mungkin rekan menjelaskan, bukan meluruskan. Menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuan rekan di Tarakan itu lebih ke keinginan untuk masyarakat tetap waspada sebenarnya. Karena Kalimantan ini memang tidak menutup kemungkinan untuk terjadi gempa. Jadi kemungkinan gempa itu tetap ada. Dan menurut perhitungan itu bisa mencapai 7. Jadi hanya mungkin yang saya ingin jelaskan lebih lanjut itu penggunaan diksi potensi itu mungkin terlalu
masyarakat terlalu takut ya. Sebenarnya maksudnya tidak demikian. Jadi mungkin bahasa halusnya itu ada peluang gitu, ada peluang terjadi gempa sehingga masyarakat harus tetap waspada walaupun itu peluangnya kecil gitu. Itu karena berdasarkan wilayah ya. Ya. Kita ini kan bukan termasuk daerah Ring of Fire. Ya, ya. Kan Ring of Fire itu dari Sumatera, Jawa, lalu setengah melingkar ke Sulawesi ya kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Ya kan? Yang mana potensinya itu malah lebih hebat besar, lagi, lebih hebat lagi kan? Iya, iya. Ini benar kalau betul, itu. Betul. Nah, tapi itu tadi, kalau misalnya di sini berpotensi, karena kami di sini mungkin agak jarang mungkin ya, dan juga mungkin gara-gara mungkin baca judul doang. Iya. Karena judulnya kan begitu di berita itu. Iya. Kita kan masyarakat kita kan kadang-kadang suka tidak melihat esensi inti dari beritanya. Iya. Tapi berpotensi tapi kecil dan intinya satu ya, berpotensi tetap iya. Karena semua wilayah itu pasti berpotensi. Iya. Bagaimana Pak? Apa betul? Iya betul. Jadi dibilang kecil juga artinya begini, potensinya tetap ada karena seperti yang tadi disampaikan ada kita bukan masuk wilayah Ring of Fire, tapi wilayah Kalimantan ini sendiri memiliki 4 sesar. Jadi sesar itu semacam jalur gempa gitu, jadi ada semacam pergeseran tanah. Ada 4 sesar utama. Di mana tuh Pak? Di sesar Meratus itu di Kalimantan Selatan, terus di sesar Mangkaliat itu di Kaltim, dan sesar Tarakan ada. Oh itu yang dimaksud kemarin itu ya? Ya ada sesar Tarakan dan satu lagi disebut sesar Purba. Sesar Purba ini melintang membelah Kalimantan dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah ke timur membelah. Itu sesar Purba, artinya jadi tetap kemungkinannya ada gitu ya. Tapi mungkin tidak sebesar yang dibayangkan, ditakutkan masyarakat dan kemungkinannya jarang. Tapi juga masyarakat tidak boleh menganggap remeh. Tidak boleh menganggap remeh karena seperti yang sudah terjadi ya, di Tarakan kemarin itu tahun berapa itu? Ya. Kalau berdasarkan data BMKG, seberapa sering gempa di Kaltara ini Pak? Termasuk sangat jarang. Jadi maaf saya catatan sedikit. Kalau dari yang paling terakhir ya, dari paling terakhir itu 14 Juli 2018 di daerah Katingan. Ini sekitar 4,2. Terus yang sebelumnya di Kendawangan. Pusat gempanya 5,1 dan baru kemudian yang heboh kemarin di Tarakan itu 6,1 itu 2015. Dan sebelum Tarakan itu ada di 2008. Ini agak sedikit dekat ya, 2008, 2015, 2016, 2018. Tapi sebelum di Pulau Laut di Kalimantan Selatan 2008 itu 1936. Jadi jauh banget Pak ya? Ya jauh sekali. Jadi memang sejak 2008 tuh agak rapat ya. 2 tahun, 3 tahun, setahun ada kan. Yang terakhir 2018. Jadi dari sempat 3 tahun ya. Itu bagaimana Pak BMKG memantau berdasarkan patternnya atau polanya itu Pak? Itu gimana Pak? Bagaimana cara BMKG memantau pola-pola seperti ini Pak? Jadi untuk gempa, khusus untuk gempa ini tidak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Jadi polanya pun acak. Jadi BMKG sementara ini bertugas hanya mencatat di mana terjadi, daerah-daerah mana, dan sebesar apa dia terjadi dan dampaknya. Jadi untuk wilayah-wilayah yang tercatat sering seperti di Sulawesi, Jawa, dan lain-lain itu hanya jadi untuk meningkatkan kewaspadaan lebih intensif lagi gitu ya. Intensif aja ya itu. Ya. Sementara kita nggak bisa tetap prediksi. Tetap tidak bisa diprediksi semuanya. Ya.
potensi ada, Potensi ada. meskipun jarang berapa tahun ini ya. Iya. Jarang dalam artian dibanding di Jawa. Karena kita lihat beberapa minggu ini di Jawa kayaknya hampir tiap beberapa hari sekali kayaknya. Tapi ada sisi positifnya juga. Artinya gini, kalau yang dari kami amatin, kenapa kemarin ketika di Tarakan itu semacam banyak korban gitu. Jadi ada semacam psikologis masyarakat ketika misalnya saudara-saudara kita di Jawa, di Sumatera terjadi gempa itu mereka sudah lebih siap. Nah sementara kita di Kalimantan ini karena jarang, begitu terjadi kita sama sekali tidak siap seperti itu. Nah ini bagaimana Pak masyarakat di daerah ini? Kalau ini dari masyarakat ya, kalau tidak, karena BMKG kan memang berpengalaman dengan gempa. Nah kalau buat masyarakat sendiri Pak, bagaimana masyarakat bisa mengantisipasi? Misalnya kita tidak berdoa Pak ya. Iya. Tapi namanya musibah kita nggak tahu kan. Bagaimana menurut Bapak cara-cara masyarakat buat mengantisipasi apabila terjadi gempa di Kaltara ini? Kalau gempa mungkin yang bisa dilakukan masyarakat adalah mungkin dari sisi pembangunan rumahnya masing-masing harus lebih, ya tidak usah disebut tahan gempa ya, mungkin terlalu perfect gitu, ya. Tapi kayak di Jepang gitu ya. Iya, jadi mungkin lebih kokoh saja gitu aja pondasi dan lain-lain dari sisi masyarakat. Selebihnya mungkin masyarakat lebih ke Pemdanya mungkin ya Mas. Pemdanya ya malah. Jadi untuk memberikan edukasi karena Pemda gempa sendiri kan tidak bisa dihindari gitu seperti hujan gitu kan. Tidak bisa dihindari. Jadi mungkin Pemda memberikan edukasi, ada program edukasi di sekolah-sekolah, di instansi-instansi seperti itu, termasuk mungkin ada pembuatan jalur evakuasi. Kalau misalnya terjadi gempa begini, masyarakat harus lari kemana, seperti itu ada jalur-jalur evakuasi yang jelas. Mungkin di Pemdanya lebih. Mohon maaf Pak, di daerah lain ada nggak Pak semacam sosialisasi dari Pemdanya ke masyarakat itu, ke sekolah-sekolah? Untuk daerah yang kita bilang lebih rawan tadi itu sudah ada, karena sudah ada. Jadi di tiap sekolah itu ada programnya pendidikan, walaupun mungkin setahun sekali jadi semacam ekstrakurikuler gitu ya. Itu ada. Jadi itu yang Bapak harapkan ya? Ya mungkin itu. Nah kalau soal masalah Pak, masalah apa? Kita ini kan memang kalau dari sisi wilayah Pak, kita ini kan banyak rawa Pak. Itu berbahaya apa enggak Pak kalau buat gempa? Kita belum ada studi sampai ke situ, tapi menurut secara ilmu pengetahuan mungkin tanahnya lebih, karena rawa ini kan lebih mudah bergeser ya. Nah, secara ilmu pengetahuan mungkin bisa dikatakan lebih rawan ya kan. Lebih rawan terhadap gempa. Struktur tanah yang boleh disebut labil ya bahasanya. Tanah yang labil ini lebih rawan. Ya. Masalah pendidikan, masalah sosialisasi, penanganan gempa ini penting jadinya ya. Penting aja ke masyarakat ya. Walaupun kita kembali lagi, masyarakat jangan terlalu takut karena termasuk sangat jarang kejadian seperti ini. Tadi berdasarkan data, kita bicara data nih Pak ya. Sangat jarang sekali, jadi tidak perlu terlalu takut, tidak perlu terlalu bahasa sekarang itu parno gitu ya. Anda boleh parno, tapi tetap waspadaan itu berjalan. Ya itu tadi Pak, makanya saya bingung juga Pak. Kadang gini, saya punya teman, dia orang sini kan, dia kebetulan kuliah di Jogja. Dia nanya ke saya, bagaimana nih Pak, bagaimana nih Bang, masalah ada berita Tarakan rawan gempa. Saya bilang ya waspada aja, saya bilang kan, karena tempatmu kuliah itu lebih berpotensi lagi gitu kan. Kita bukannya milih-milih ini wilayah bahaya atau enggak ya, cuman di sana itu malah lebih lagi, seharusnya lebih orang Jawa itu harusnya lebih takut lagi dibanding kita, dan mereka masih hidup seperti biasa gitu loh, cuman tetap dengan kewaspadaan gitu kan. Nah selama ini Pak, apakah sudah ada Pak kerjasama antara BMKG dalam artian di BMKG di Kaltara semuanya ya, dengan Pemda-Pemda yang ada di Kalimantan Utara ini berkaitan dengan masalah ini, koordinasi atau apa gitu? Ada sudah. Kalau untuk kegiatan seperti itu, jadi sekarang ini kita tidak langsung ke Pemdanya,
Tapi lebih Pemda ini diwakilin oleh BPBD. BPBD. Ya, jadi kita kerjasama dengan BPBD, informasi. Bahkan di BPBD, tiap BPBD di Tarakan, BPBD Tanjung Silor, kita sudah menempatkan satu peralatan deteksi gempa. Seismograf, apa? Kita namakan itu WRS, itu WRS. Ukur gempa lah pokoknya. Jadi semua informasi gempa duluan. Mereka duluan dapat ketimbang BMKG sendiri yang di kantor kita. Jadi memang kita utamakan di BPBD-nya. Dan alatnya itu dari BMKG. Alatnya dari BMKG. Ya. Ada lagi yang lain Pak, kerjasama selain itu? Kerjasama itu ya kita informasi dari BMKG, mungkin data. Karena BPBD ini cakupannya agak luas ya. Semua bencana kayaknya dia tanganin ini BPBD ini. Teman-teman BPBD ya kita juga acungkan terima kasih buat teman-teman di BPBD itu. Karena mereka mau banjir, mau kebakaran, dan gempa pun mereka akan ikut membantu. Nah, kalau misalnya BPBD meminta bantuan ke BMKG untuk sebagai narasumber, apakah BMKG bersedia Pak untuk memberikan pelatihan ke masyarakat? Bersama BPBD kita siap aja. Siap ya? Ya. Biasanya kita memang selalu berdampingan dengan BPBD karena nanti ini tidak terlepas hubungan kerjanya, informasi dari BMKG, tapi pasca bencana itu BPBD yang menghandlenya. Nah, kalau ini kita belum ada penelitian Pak ya masalah gempa di Kaltara ini. Kalau di Kaltara sejauh ini penelitian secara intensifnya belum, tapi penelitian seperti pencatatan data dan lain-lain itu sudah. Hasilnya seperti itu tadi ya? Ya, tapi belum ada penelitian betul-betul misalnya kalau di tanah rawa seperti apa, terus di tanah yang, karena secara umum tanah Kalimantan sendiri walaupun bukan rawa termasuk labil kan ya. Tanah Kalimantan ini mudah longsor, tanah Kalimantan. Kalau menurut Bapak penelitian seperti itu perlu nggak Pak? Kalau buat misalnya mungkin dilakukan oleh Pemda atau apa itu? Mungkin ya kalau dibilang perlu, tapi mungkin itu ada prioritas saja ya. Prioritas karena hubungannya dengan dana yang mungkin tidak kecil. Jadi butuh itu prioritasnya ABC itu tuh Pemdanya mungkin juga punya prioritas tertentu. Jadi kita tidak bisa mendesak juga gitu ya. Jadi begitu Pak. Intinya satu, potensi ada. Potensi ada, kita nggak bisa bilang tidak ada potensi. Iya. Namanya kita tinggal di tanah gitu kan. Potensi itu selalu ada. Kayaknya setiap daerah itu pasti ada Pak. Pasti ada. Mungkin kalau saya lebih setuju tidak menggunakan kata potensi ya. Peluang saja gitu ya. Peluang saja. Peluang ada. Ada. Kalau potensi ini cenderung lebih progresif ya. Kayaknya seolah-olah sebentar lagi terjadi gitu ya. Peluang gempa ada. Ya. Tapi bukannya kita takut ya. Jangan sampai bikin parno. Iya. Ya kan. Nah, kalau dari BMKG sendiri Pak, ada nggak pesan buat masyarakat terkait masalah ini? Masalah gempa, masalah pemberitaan yang semingguan ini. Kalau dari Bapak sendiri, dari sebagai BMKG Tanjung Telor. Kalau pesan kami sih kepada masyarakat, jangan baca judulnya saja. Karena juga ini juga entah gimana ya, kita juga mengalami mungkin itu bahasa dari rekan-rekan media sendiri. Iya. Sering membuat judul yang wah gitu ya. Memang itu Pak. Ya. Kalau beritanya nggak heboh, nggak dibaca orang. Jadi rekan-rekan media juga memang itu strategi dagang ya. Nah jadi pesan untuk masyarakat ya dibacalah lebih utuh gitu kan. Jangan cuma judulnya saja gitu. Terkait dengan masalah tadi yang apa? Jangan baca judul doang, apalagi kira-kira pesan buat masyarakat lagi. Untuk terkait gempa ini lebih untuk masyarakat mungkin kita kurang ya itu tadi mungkin kalau misalnya mau buat rumah gitu kan harus lebih kokoh fondasinya, jangan asal-asalan seperti itu. Mungkin itu aja, selebihnya mungkin lebih ke Pemdanya saja. Berharap ada edukasi. Ada edukasi dari pihak pemerintah daerah Pak ya. Karena gempa ini tidak bisa di masyarakat menghindarin harus pakai payung atau apa kan tidak bisa seperti itu ya. Kalau sudah terjadi aja gitu ya. Dan yang paling utama jangan parno Pak ya. Iya.
Jadi tetap tenang. ketika ada goyangan, masyarakat ada terasa getaran, masyarakatnya waspadanya kemana nih, keluar rumah gitu kan, seperti itu. Nah itu Pak, terakhir Pak. Kalau ada gempa, apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Kita mulai pendidikan dari sekarang. Dari sedikit-sedikit aja kita. Sedikit-sedikit aja gitu nih. Ya yang sekarang itu yang harus dilakukan masyarakat ya keluar rumah gitu ya. Jangan berada di dalam, apalagi di gedung ya. Kalau rumah mungkin juga ya jangan juga ya. Jadi keluar rumah untuk memastikan gempanya ini besar atau kecil. Kalau sudah dirasakan hanya sekali goyangan kecil aja ya enggak apa-apa seperti itu. Jadi masyarakat juga mengenali daerahnya pun harus bisa juga. Itu ya. Dan tetap tenang. Tenang. Jadi tidak panik. Jangan panik. Termasuk juga begitu membaca berita yang ada dikhawatirkan nanti gempanya kecil, panik lari malah nabrak pintu. Atau rumah yang bertingkat nanti malah jatuh. Seperti itu kan kita tidak mengharapkan ya. Gempanya tidak apa-apa tapi malah ada akibat yang lain. Seperti itu. Itulah. Jadi kita tetap berharap ya. Namanya daerah kita supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita tetap berharap tidak terjadi gempa. Iya, kita tetap doa kita. Tapi kalau peluang tetap ada, tetap waspada saja. Tetap waspada. Dan belajar bagaimana cara mengantisipasi, Pak ya. Mungkin saya tambahin buat pesan masyarakat. Sementara mungkin belum ada dari Pemda dan lain-lain, masyarakat masih bisa belajar melalui di YouTube dan lain-lain. Ada banyak sekali edukasi tentang gempa. Banyak Pak ya, di YouTube sekali. banyak ya. Banyak sekali. Jadi itu ya, jadi silakan cari sendiri. Banyak langkah-langkah yang harus dilakukan apabila untuk mengantisipasi. Kembali lagi, gak usah parno, tetap waspada. Tetap waspada. Dan mungkin juga podcast-podcast semacam ini juga akan memberikan edukasi. Itu maksud kami. Terima kasih Bapak Haris. Sama-sama, sudah berkunjung ke Kaltara Podcast. Kalau masyarakat ada yang ingin bertanya, silakan mungkin menghubungi langsung ke media sosial dari BMKG ya. Mungkin bisa, kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa di BMKG Tanjung Selor kayaknya. Kata kuncinya BMKG Tanjung Selor nanti akan terbuka. Ada Instagramnya, ada. Daripada termakan isu yang tidak-tidak, silakan langsung saja bertanya. BMKG-nya siap sedia. Atau kalau mau berkunjung langsung ke kantor juga kami terima karena tidak jauh di jalan bandara ya. Di bandara Pak ya. Di bandara gitu udah ada. Silakan datang kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bagaimana caranya apa segala macam. Dia akan diterima dengan tangan terbuka Pak ya. Terima kasih Bapak Haris. Semoga podcast yang kita bikin ini bermanfaat. Demikian podcast kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.